Ketika benua hitam belum tersentuh keserakahan dunia sebelum para imperialis Eropa memasuki Afrika, benua itu bukan tanah kosong tanpa peradaban seperti propaganda kolonial yang sering ditanamkan. Afrika adalah rumah bagi kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Mutapa, Kerajaan Benin, Zulu Kingdom, Ashanti, hingga Kongo, masing-masing memiliki struktur politik, ekonomi, dan budaya yang matang. Mereka berdagang emas, gading, garam, tembaga, kain tenun, rempah, dan besi. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah penemuan kecil di pinggiran sungai Oranye, sebuah batu bening yang berkilauan, akan mengubah seluruh sejarah Afrika. Batu itu adalah berlian, dan sejak saat itu, nasib Afrika berubah selamanya. Bab 1. Penemuan batu kecil yang mengundang badai besar pada tahun 1866. Seorang anak kecil Afrika Selatan bernama Erasmus Jacobs menemukan batu transparan di sungai dekat rumahnya. Awalnya, keluarga Jacobs menganggap itu hanya batu cantik biasa. Sampai seorang pedagang lokal curiga dan mengirimnya ke seorang ahli. Ahli tersebut berkata satu kalimat yang memulai bencana, "Ini berlian." Temuan ini dikenal sebagai Eureka Diamond dan menjadi pemicu demam berlian terbesar dalam sejarah modern. Kabarnya, sebelum penemuan itu, orang-orang Eropa bahkan tidak percaya bahwa berlian dapat ditemukan di Afrika. Namun setelah kabar tersebar, ribuan penambang datang. Mereka membangun perkemahan tambang bernama Kimberley, yang kelak menjadi pusat kolonialisme industri. Bab 2. Gelombang penambang Eropa dan awal perebutan Afrika. Ketika keberadaan berlian dipastikan, ribuan prospektor penambang independen dari Inggris, Belanda, Jerman, Amerika, dan Australia datang seperti lalat mengejar madu. Mereka bukan datang dengan damai. Mereka membawa senjata, aliansi bersenjata, perjanjian tanah yang menipu, perusahaan tambang ilegal, dan dukungan militer dari kekuatan kolonial Eropa. Pada tahap awal, suku-suku lokal seperti Griqua, Xhosa, dan Swana mencoba mempertahankan tanah mereka. Tetapi ketika berita berlian sampai ke telinga para industrialis Eropa, semuanya berubah. Bab 3. Munculnya Cecil Rhodes, sosok yang mengubah Afrika menjadi ladang rampasan. Nama yang paling identik dengan penjarahan berlian Afrika adalah Cecil John Rhodes datang ke Afrika Selatan hanya sebagai pemuda miskin dari Inggris yang sakit-sakitan. Namun dalam beberapa tahun, ia berubah menjadi penguasa paling berkuasa di benua itu. Bukan berlebihan, dialah orang yang membentuk perusahaan De Beers, perusahaan berlian terbesar di dunia hingga hari ini. Rhodes melihat berlian bukan sekadar komoditas baginya, berlian adalah alat kekuasaan global. Dalam dokumennya yang masih tersimpan, Rhodes menulis, "Hari ketika Inggris menguasai seluruh Afrika adalah hari kejayaan umat manusia." Narasi ini adalah justifikasi kolonial untuk menguasai kontinen yang kaya. Bab 4. Kolonialisasi sistematis. Ketika Eropa membagi Afrika seperti kue, demam berlian membuat Eropa sadar bahwa Afrika menyimpan lebih banyak kekayaan daripada yang pernah mereka bayangkan. Untuk mencegah perang antar negara Eropa, diadakanlah Konferensi Berlin 1884-1885. Disinilah Afrika dibagi-bagi tanpa satupun pemimpin Afrika yang diundang. Benua itu diiris dengan penggaris, seperti kertas kosong. Sebagian besar konflik modern Afrika berakar langsung dari pembagian ini. Hasilnya, Inggris menguasai wilayah kaya berlian Afrika Selatan. Belgia memonopoli karet dan emas Kongo. Jerman mengambil Namibia. Prancis menguasai Afrika Barat. Portugis mengambil Angola dan Mozambik. Dan semuanya berawal dari berlian Kimberley. Bab 5. Compound System. Perbudakan modern ditambang berlian untuk mengeksploitasi berlian secara besar-besaran. Cecil Rhodes menciptakan sistem kerja paksa modern bernama Compound System. Sistem ini melibatkan pengurungan ribuan pekerja Afrika dalam kamp tertutup, pencarian tubuh secara brutal setiap hari, tidak boleh pulang selama berbulan-bulan, jam kerja panjang tanpa upah layak, hukuman bagi yang menolak bekerja, campuran antara penjara, barak militer, dan perbudakan. Di banyak arsip, para pekerja digambarkan kurang makan, penuh luka, dan bekerja sampai mati. Foto-foto para pekerja yang kurus dan dikurung dalam pagar kawat duri masih tersimpan hingga kini. Bab 6. De Beers menguasai dunia pada akhir abad ke-19. De Beers menguasai sekitar 90% produksi berlian dunia. Harga, distribusi, produksi semuanya dikendalikan satu perusahaan. Strategi De Beers,
membeli seluruh tambang kecil, mengusir penambang independen, mengontrol pasokan agar berlian tetap langka, menjual berlian sebagai simbol cinta kampanye ikonik, Diamonds Are Forever. Tetapi di balik romansa itu terdapat darah, air mata, dan penderitaan jutaan orang Afrika. Bab 7. Perang Bor Berlian yang menyulut perang berdarah pada tahun 1899. Demi menguasai daerah kaya berlian, Inggris berperang melawan kaum Boer keturunan Belanda. Perang Boer adalah salah satu perang paling brutal di Afrika. Fakta penting, Inggris menciptakan kamp konsentrasi pertama dalam sejarah modern. Ribuan wanita dan anak-anak tewas akibat kelaparan. Negara Boer akhirnya kalah, dan Inggris menguasai seluruh Afrika Selatan. Dan yang mereka incar sejak awal hanya satu, berlian dan emas. Bab 8. Nasib penduduk lokal dibuang dari tanahnya sendiri pada 1913. Pemerintah kolonial memberlakukan Natives Lendak, yang memaksa 80% penduduk kulit hitam untuk tinggal di 7% wilayah negara. Tujuannya sederhana, agar mereka tidak punya pilihan selain bekerja di tambang berlian. Inilah sistem apartheid awal. Sementara itu, keuntungan tambang berlian mengalir ke Inggris, Belanda, Rothschild, dan perusahaan internasional. Bab 9. Konflik panjang dari Perang Saudara hingga Blood Diamonds pada abad ke-20 dan 21. Warisan penjajahan berlian muncul dalam bentuk Perang Saudara Sierra Leone, pemberontakan di Angola, pembantaian di Kongo. Berlian ilegal yang dijual untuk membiayai perang istilah. Blood Diamond muncul karena setiap batu yang keluar dari Afrika sering diwarnai kekerasan. Film Blood Diamond 2006 hanya menggambarkan sebagian kecil dari kenyataan. Bab 10. Afrika. Bangkit tetapi luka dalam tidak pernah hilang. Kini banyak negara Afrika merdeka, tetapi garis batas buatan Eropa masih menciptakan konflik etnis. Perusahaan asing masih menguasai tambang. Elit lokal sering menjadi perpanjangan tangan kepentingan global. Tambang modern masih mempertahankan pola kerja paksa terselubung. Namun ada juga perubahan. Botswana berhasil mengelola tambang berlian untuk pembangunan negara. Namibia menasionalisasi sebagian operasi tambang. Organisasi Afrika menekan Uni Eropa untuk reparasi kolonial. Perlahan, narasi dimulai ulang. Afrika tidak lagi hanya objek eksploitasi, mereka mulai menjadi aktor. Epilog. Dari batu kecil ke penjajahan besar, semua ini berawal dari sebuah batu kecil yang ditemukan seorang anak di sungai. Batu yang mengubah politik global, peta dunia, sistem ekonomi, bahkan masa depan seluruh bangsa. Berlian memberikan kemewahan bagi dunia, tetapi menciptakan luka yang sulit hilang bagi Afrika. Dan hingga kini, kilau berlian masih menyimpan bayangan sejarah kelam yang tidak boleh dilupakan. Bab 11. Raja-raja Afrika yang berusaha melawan keserakahan berlian. Salah satu hal yang jarang dibahas dalam cerita kolonialisme Afrika adalah perlawanan keras dari raja-raja lokal. Eropa sering menyembunyikan fakta bahwa banyak pemimpin Afrika sebenarnya melakukan diplomasi dan militerisasi untuk mempertahankan tanah mereka. Pertama, Raja Moshoe Shoe Lesotho. Ia dikenal sebagai salah satu raja paling cerdas di Afrika. Ketika berita berlian mulai menyebar dan para penambang kulit putih menyerbu wilayahnya, Moshoe Shoe melakukan diplomasi berlapis. Ia berkata kepada delegasi Inggris, "Tanah kami adalah hidup kami. Jika kalian mengambil tanah kami, kalian mengambil hidup kami." Sayangnya, diplomasi Moshoe Shoe dihancurkan oleh taktik Inggris yang licik, kontrak tanah palsu dan perjanjian sepihak. Lesotho dipreteli wilayahnya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya dikelilingi oleh koloni Inggris dan Boer. Kedua, kerajaan Zulu dan cengkeraman berlian. Ketika berlian ditemukan, kerajaan Zulu di bawah Cetshwayo Kampanda sedang berada dalam kondisi militer yang kuat. Zulu adalah salah satu kekuatan terbaik di Afrika, dengan organisasi pasukan yang mengagumkan. Namun Inggris membutuhkan alasan untuk menyerang Zulu. Demi mengamankan wilayah tambang, maka mereka membuat ultimatum mustahil: serahkan kekuasaan militer, hancurkan pasukan, tunduk pada Inggris. Cetshwayo menolak, maka pecahlah Perang Zulu ke 1879. Walaupun Zulu berhasil meraih kemenangan monumental di pertempuran Isandlwana, pada akhirnya mereka kalah oleh teknologi persenjataan Inggris. Setelah kekalahan itu, tanah Zulu terpecah menjadi 13 distrik kecil yang mudah dikuasai, dan wilayah kaya mineral mereka pelan-pelan berpindah tangan. Ketiga, Kekaisaran Ashanti. Ghana Ashanti adalah kerajaan kaya emas, bahkan sebelum Eropa datang.
Tetapi ketika berlian menjadi incaran baru, Inggris tiba-tiba menganggap Ashanti sebagai ancaman. Perang pun terjadi. Istana, simbol budaya, dan tanah leluhur dikuasai Inggris. Dan dalam laporan kolonial, ada satu kalimat yang menyakitkan, kita harus menundukkan bangsa Ashanti. Karena tanah mereka menyimpan kekayaan yang belum ditemukan. Kekayaan yang dimaksud adalah emas, berlian, dan logam mulia Afrika Barat. Bab 12, ketika gereja, jurnalis, dan ilmuwan dipakai untuk melegitimasi penjajahan, salah satu fakta paling menggelisahkan dalam sejarah kolonialisme berlian adalah keterlibatan institusi Eropa. Gereja, jurnalis, ilmuwan sosial, dan akademisi, banyak yang secara sadar membuat narasi negatif tentang Afrika untuk membenarkan perampasan berlian. Pertama, misi peradaban. Topeng keagamaan untuk ekspansi berlian. Gereja-gereja Eropa mengirim misionaris dengan klaim, kami datang membawa cahaya kepada benua gelap. Padahal, banyak misionaris melakukan pemetaan tanah, pelaporan kekayaan alam, penerjemahan kondisi politik lokal untuk pemerintah kolonial. Laporan-laporan misionaris sering berisi kata kunci yang memicu invasi. Tanah subur, kaya mineral, suku mudah dikendalikan. 2. Jurnalis Eropa menulis kebohongan untuk menarik investor. Surat kabar Eropa mengarang cerita bahwa Afrika tidak beradab, penuh suku barbar, tidak punya konsep negara, tidak punya hak atas tanah. Tujuannya jelas, agar investor Eropa merasa bebas untuk mengambil tanah mereka tanpa rasa bersalah. Bahkan ada artikel terkenal pada 1870-an yang menyebut Afrika adalah benua kosong menunggu peradaban. Padahal, laporan arkeologi modern menunjukkan bahwa Afrika adalah tempat lahirnya matematika, astronomi, sistem pemerintahan tradisional, perdagangan internasional lintas benua. Ketiga, ilmuwan ilmu sosial Eropa menciptakan rasialisme palsu. Ahli antropologi kolonial seperti Cesare Lombroso dan para pengikutnya menciptakan teori ras palsu. Orang Eropa superior orang Afrika primitif. Teori ini dipakai untuk mengambil tanah, menjadikan orang Afrika pekerja tambang, mematahkan perlawanan mereka. Semua ilmu tersebut kini dibantah. Tetapi kerusakannya sudah terlanjur terjadi. Bab 13, berlian, De Beers, dan kontrol politik Afrika Selatan. Setelah sistem tambang berlian mapan, Cecil Rhodes mulai masuk dunia politik. Ia membentuk Partai Cape Colony dan kemudian menjadi Perdana Menteri Cape pada ke-1890. Disinilah ia menciptakan hukum yang mematikan, The Glenn Grey Act 1894. Hukum ini melakukan pajak kepala head tax agar orang Afrika terpaksa bekerja di tambang, penghapusan hak tanah tradisional, melarang migrasi bebas, menekan upah pekerja Afrika sampai batas terendah. Rhodes berkata, hukum ini bertujuan membuat orang kulit hitam keluar dari tanah mereka dan masuk ke tambang. Secara tidak langsung, inilah pondasi apartheid. Bab 14, ketika berlian memicu perang dunia. Hubungan rahasia dengan kekuasaan global. Dunia jarang membahas hal ini. Berlian berperan dalam geopolitik Eropa menjelang Perang Dunia I dan II. Pertama, De Beers dan pendanaan politik Inggris. Sebagian besar laba berlian disalurkan ke Rothschild banking family, politisi Inggris. Ekspansi kolonial. Dana ini membantu Inggris mengembangkan industri, memperkuat armada laut, mendukung perang Boer, memperkuat intelijen global. Kedua, Perang Dunia I, logistik berlian untuk peralatan militer. Berlian dipakai dalam pemotong industri, teknologi artileri, optik senjata, komponen pesawat awal. Peneliti militer menulis, tanpa suplai berlian dari Afrika, industri perang Eropa akan lumpuh. 3. Perang Dunia II. Berlian sebagai komponen strategis ketika Perang Dunia Kedua pecah. De Beers mengontrol 90% berlian dunia. Amerika Serikat sangat membutuhkan berlian industri untuk tank, bom, radar, peralatan pemotong baja. Ada dokumen rahasia yang baru terungkap pada 1990, menunjukkan De Beers menekan suplai berlian industri gas, tetapi memberi suplai ke Jerman Nazi melalui jalur bawah tanah. Ini fakta sejarah yang kontroversial, tetapi sangat didukung oleh arsip perang. Dengan kata lain, berlian Afrika berdampak pada keseimbangan kekuatan global. Bab 15, sistem kerja paksa yang disamarkan dari tambang kolonial ke tambang modern. Setelah era kolonial resmi berakhir, banyak orang mengira sistem kerja paksa hilang.
Faktanya tidak. Pertama, tambang kolonial bertransformasi menjadi tambang korporasi. Nama berubah dari compound menjadi labor housing, dari kerja paksa menjadi kontrak kerja, dari penjara pekerja menjadi akomodasi tambang tetapi kondisi tetap, upah rendah, jam kerja ekstrem, keselamatan buruk, pekerja tidak memiliki suara. Kedua, kecelakaan tambang yang disembunyikan. Data dari 1900 sampai 1990 memperlihatkan ribuan pekerja Afrika tewas dalam longsoran tambang, keracunan gas, ledakan, kolaps struktur. Namun banyak laporan disembunyikan oleh perusahaan demi menjaga citra internasional. Ketiga, perampasan tanah untuk tambang baru dari Botswana hingga Kongo. Banyak warga lokal dipaksa pindah demi tambang berlian baru, tambang tembaga, tambang kobalt. Fakta mengejutkan, jumlah pengungsian ekonomi karena tambang internasional lebih besar pada abad ke-20 daripada masa kolonial. Bab 16, Blood Diamond era modern ketika perang sipil dibiayai berlian. Sekarang kita masuk ke momen paling gelap abad kedua 0,1. Sierra Leone 1991 sampai 2002. Kelompok pemberontak RAF menjual berlian ilegal untuk membeli senjata, amunisi, logistik perang, korban, lebih dari 50.000 jiwa. Jutaan warga mengungsi, ribuan anak dijadikan tentara, mutilasi massal. Sebuah laporan PBB menyebut, konflik Sierra Leone tidak akan berlangsung lama tanpa berlian. 2. Angola perang 27 tahun. Berlian dari Angola dikelola oleh UNITA pemberontak. Mereka menjual berlian ke pasar Eropa melalui jalur gelap. Dana dari berlian inilah yang membuat perang berlangsung 27 tahun. Diperkirakan 500.000 sampai 1 juta orang tewas. Ketiga, Kongo tragedi tak berujung. Kongo adalah negara dengan kekayaan alam terbesar di dunia. Berlian, kobalt, tembaga, emas, uranium, tetapi juga negara dengan konflik terpanjang. Perang Kongo pertama dan kedua 1996 sampai 2003 menewaskan 5 juta orang. Perang paling mematikan setelah Perang Dunia II, dan berlian menjadi salah satu sumber pendanaan utama kelompok bersenjata. Bab 17, Kimberley Process, solusi yang tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Tahun 2003, negara-negara dunia membentuk Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). Tujuannya menghentikan penjualan berlian darah. Namun masalahnya besar, sertifikasi mudah dipalsukan. Banyak negara peserta korup, berlian konflik masih lolos ke pasar dunia. Definisi berlian darah terlalu sempit, hanya yang mendanai pemberontakan. Faktanya, banyak pekerja tambang tetap menderita walau berlian mereka bersertifikat. Bab 18, Afrika yang kini bangkit menuntut keadilan meski kolonialisme. Berlian meninggalkan luka, Afrika perlahan bangkit. Pertama, Botswana. Kisah sukses berlian yang jarang dibahas. Botswana berhasil menasionalisasi sebagian industri berlian, memaksa De Beers membangun pusat pemrosesan berlian di negara mereka, menggunakan keuntungan untuk pendidikan dan kesehatan. Kini Botswana menjadi negara paling stabil di Afrika. Kedua, Namibia dan Zimbabwe melawan ketidakadilan De Beers. Negara-negara ini menuntut royalti lebih tinggi, perjanjian ulang tambang, distribusi laba yang lebih adil. Ketiga, gerakan masyarakat Afrika bukan tambang dunia. Generasi muda Afrika kini menyuarakan keadilan ekonomi, kontrol sumber daya, penghentian eksploitasi pekerja, transparansi perdagangan berlian. Media sosial menjadi senjata baru mereka. Bab 19, apakah kilo berlian akan tetap merah dengan darah? Pertanyaan besar yang menggantung, apakah dunia bisa melihat berlian tanpa melihat darah Afrika? Industri berlian kini mulai tersaingi oleh berlian sintetis, gerakan moral global, boikot konsumen muda. Tetapi berlian alami masih menyimpan daya tarik, dan selama itu berlangsung, Afrika tetap menjadi panggung perebutan kepentingan. Epilog bagian 2000. Kita telah melihat bagaimana raja-raja Afrika dilawan dan ditaklukkan, bagaimana institusi Eropa ikut membenarkan kolonialisme, bagaimana berlian mempengaruhi perang dunia, bagaimana era modern penuh blood diamonds, dan bagaimana Afrika mulai bangkit. Bab 20, Perang Boer. Konflik pertama yang dipicu berlian secara terang-terangan. Perang Boer 1880 sampai 1881 dan 1899 sampai 1902 sering dianggap sebagai perang antara Inggris dan pemukim keturunan Belanda Boer atau Afrikaner. Tapi ada fakta gelap yang jarang dibahas.
Perang ini dipicu oleh siapa yang berhak menguasai tambang berlian Kimberley dan tambang emas Witwatersrand. Setelah penemuan berlian di Afrika Selatan, orang-orang Boer mendirikan dua republik, Transvaal dan Vrystaat, keduanya berada di wilayah kaya mineral. Inggris sadar bahwa jika Boer menguasai tambang, maka Inggris kehilangan akses langsung ke batu mulia dan emas terbesar dunia. Dana ekonomi Inggris pada abad ke-19 sangat bergantung pada emas, berlian, dan kolonialisme. Maka Inggris menciptakan propaganda, Boer menindas pekerja Inggris di tambang. Kita harus membebaskan mereka, padahal tujuan sebenarnya adalah merebut tambang, jalur perdagangan, dan kekuasaan. Bab 21, Cecil Rhodes dan Jameson Reid upaya kudeta demi berlian pada tahun 1895. Cecil Rhodes menyusun rencana rahasia bernama Jameson Raid, sebuah upaya kudeta untuk menjatuhkan pemerintah Transvaal. Tujuannya agar tambang jatuh sepenuhnya ke tangan Inggris. Rencana ini gagal total dan memicu kemarahan Boer, keretakan politik, Perang Boer II. Namun dari kegagalan itu, Inggris punya alasan baru untuk menyerang Transvaal sepenuhnya. Dan tahun 1899, Perang Boer kedua pun meledak. Bab 22, Kamp konsentrasi pertama di dunia, dibangun untuk menguasai berlian. Salah satu fakta terlupakan. Inggris membangun kamp konsentrasi modern pertama di dunia saat Perang Boer. Lebih dari 26.000 wanita dan anak Boer tewas bukan karena perang, tetapi karena kelaparan, penyakit, perlakuan tidak manusiawi. Inggris melakukan ini agar masyarakat Boer menyerah, tambang dapat direbut, kekuatan Afrika Selatan dilumpuhkan. Kamp ini menjadi model awal kamp konsentrasi modern. Bab 23, setelah Boer kalah, berlian Afrika Selatan resmi jatuh ke tangan Inggris setelah perang berakhir pada 1902. Republik Boer runtuh. Inggris menguasai semua tambang, De Beers menjadi konglomerat global. Dinasti Rothschild memperluas pengaruh ekonomi. Afrika Selatan dipersiapkan menjadi pusat penghasil berlian dunia. Ini menjadi titik di mana Afrika tidak pernah lagi menjadi milik orang Afrika. Dari perspektif ekonomi, bab 24, orang Afrika menjadi terdorong ke sistem kerja tambang yang kejam setelah Inggris menguasai tambang. Mereka membuat aturan untuk memastikan orang Afrika tidak memiliki opsi lain. 1. Pajak. HUT, setiap keluarga dikenai pajak gubuk yang hanya bisa dibayar jika mereka bekerja di tambang. Kedua, larangan. Kepemilikan tanah banyak wilayah dilarang dimiliki oleh orang kulit hitam, memaksa mereka menjadi pekerja. Ketiga, sistem pasoran. Afrika harus membawa PES, surat izin untuk bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Jika tidak punya, ditangkap, dipaksa kerja paksa, ditahan di kamp tambang. Sistem ini kemudian menjadi cikal bakal apartheid. Bab 25, berlian dan apartheid, hubungan yang tidak pernah dibahas terang-terangan. Sistem apartheid yang resmi dimulai tahun 1948 sebenarnya tidak lahir dari kekosongan. Ia dibangun dari hukum kolonial Inggris, kebutuhan industri berlian, peraturan tenaga kerja tambang. Sebuah dokumen arsip tahun 1910 menyebut, orang Afrika harus dipaksa masuk tambang, bukan diberi kesempatan menolak. Inilah fondasi apartheid, segregasi, diskriminasi, perampasan tanah, kontrol tenaga kerja, semua demi melancarkan industri berlian yang tak pernah berhenti mengalirkan uang ke Eropa. Bab 26, Kimberley, kota berlian dan kota air. Mata kota Kimberley disebut Big Hole City. Ini adalah lubang tambang terbesar yang digali manusia tanpa mesin modern. Namun di balik kemegahan itu ada tragedi, ribuan pekerja Afrika meninggal tanpa nama. Jenazah tidak dikubur dengan layak, banyak yang hilang dalam runtuhan tambang. Para pekerja dijuluki shadow man, manusia bayangan yang hilang dalam tanah. Tidak ada patung untuk mereka, tidak ada monumen, tidak ada film, hanya lubang besar yang diam. Bab 27, De Beers, kerajaan berlian yang mengendalikan dunia dalam bayangan pada puncaknya. De Beers mengontrol 90% pasar berlian dunia, distribusi internasional, sertifikasi, harga pasar. De Beers tidak hanya menjual berlian, mereka mengendalikan siapa yang boleh membeli, siapa yang boleh menambang, negara mana yang berhak mendapat keuntungan, bahkan politik negara penghasil berlian. Pada 1940-1980-N, De Beers memiliki kantor rahasia di London yang mengatur semua ekspor berlian dunia. Mereka punya satu kebijakan utama,
Tidak ada berlian yang boleh beredar tanpa melalui kami. Bab 28. Kampanye global. A Diamond is Forever. Bagaimana berlian merasuki budaya dunia pada 1947. De Beers meluncurkan kampanye ikonik. A Diamond is Forever ini bukan sekadar iklan. Ini adalah propaganda psikologis untuk menaikkan harga berlian, membuat orang percaya bahwa berlian adalah simbol cinta, memaksa budaya dunia menghubungkan pernikahan dengan batu mahal ini. Padahal, berlian tidak punya nilai langka. Keberhasilannya hanya hasil iklan bombastis, manipulasi pasar, kontrol distribusi. Dengan kampanye ini, permintaan dunia melonjak, dan lagi-lagi, Afrika menjadi pihak yang paling menderita. Bab 29. Berlian membangun kota-kota Eropa dan meruntuhkan desa Afrika. Berlian dari Afrika digunakan untuk membangun bank-bank Eropa, universitas elite, museum, infrastruktur, imperium politik Inggris. Sementara di Afrika, desa kehilangan tanah, masyarakat kehilangan identitas, pekerja kehilangan hidup, perang sipil meletus. Batu kecil yang berkilau mampu membangun satu dunia dan menghancurkan dunia lain. Bab 30. The Scramble for Africa. Perebutan benua yang dipicu. Berlian perlombaan penjajahan Afrika 1880–1914. Dipicu oleh satu hal, penemuan mineral berharga, terutama berlian dan emas. Dalam konferensi Berlin 1884–1885, negara Eropa membagi Afrika seperti kue. Tidak ada orang Afrika yang diundang. Tidak ada raja yang ditanya. Tidak ada pemimpin lokal yang diajak bicara. Afrika ditentukan nasibnya tanpa suaranya sendiri. Ketika para diplomat Eropa berkumpul, peta Afrika mereka tandai, zona emas, zona berlian, zona perdagangan, zona budak. Zona pertanian Afrika dibagi menjadi wilayah Inggris, wilayah Prancis, wilayah Jerman, wilayah Belgia, wilayah Portugal, wilayah Italia, hanya berdasarkan keserakahan. Bab 31. Pembantaian Kongo. Kejahatan kemanusiaan yang tersembunyi ketika Raja Leopold II dari Belgia memahami nilai mineral Kongo. Ia mengklaim Kongo sebagai milik pribadinya, bukan milik kerajaan Belgia. Maksudnya, milik pribadi satu orang. Di bawah rezimnya, 10 juta warga Kongo tewas, tangan orang dipotong, anak dijadikan sandera, desa dibakar. Tujuannya, mengambil karet, mengambil mineral, mengambil berlian. Ini adalah tragedi terbesar yang diabaikan sejarah Eropa. Bab 32. Pekerja tambang anak-anak. Tragedi berlanjut hingga abad 21 di banyak wilayah Afrika. Anak-anak masih bekerja di tambang, berlian, emas, koltan, kobalt. Usia mereka 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Mereka bekerja tanpa alat keselamatan, tanpa pendidikan, tanpa perlindungan hukum. Semua agar perusahaan teknologi dan perhiasan dunia bisa menikmati suplai mineral murah. Bab 33. Teknologi modern dan ketergantungan baru pada mineral Afrika. Smartphone, laptop, mobil listrik semuanya membutuhkan mineral Afrika. Kobalt dari Kongo, koltan dari Rwanda, emas dan berlian dari Afrika Selatan, platinum dari Zimbabwe. Artinya, kolonialisme bentuk baru sedang berlangsung. Tidak lagi memakai senjata, tetapi memakai investasi, kontrak tambang, korporasi global, hutang negara. Afrika tetap menjadi sumber, dunia tetap menjadi penguasa. Bab 34. Kebangkitan kesadaran Afrika. Namun generasi muda Afrika mulai menyadari semuanya. Muncul gerakan Dekolonize Afrika, Africa for Africans, Black Lives Matter Global Supply Edition, dan aktivis lingkungan di Ghana, Kongo, Nigeria, Tanzania. Mereka menuntut keadilan perdagangan, hak tanah adat, penghilangan eksploitasi tenaga kerja, royalti yang layak, transparansi tambang. Dunia mulai berubah sedikit demi sedikit. Bab 35. Masa depan berlian. Apakah Afrika akan bebas? Ada 3 kemungkinan. 1. Dominasi Afrika. Jika negara-negara Afrika menguasai teknologi, pemotongan berlian, sertifikasi, pemasaran global, mereka bisa mengambil kembali pasar. Kedua, berlian sintetis menghapus kolonialisme. Semakin banyak orang memilih berlian buatan. Jika tren ini naik, negara kolonialis kehilangan kekuatan. Ketiga, kolonialisme baru tetap berlanjut jika sistem global tidak berubah. Afrika akan tetap dieksploitasi. Epilog bagian 3. Pada bagian ini, kita telah menembus sejarah paling kelam,
Perang Boer, kamp konsentrasi, Cecil Rhodes, apartheid, De Beers, kolonialisme modern, tragedi anak tambang, dan kebangkitan Afrika modern.